pengalaman kami, semakin berhammer kuat, maka semakin kencang juga FPS dari sebuah senapan. Tembakannya masih konsisten. Loh, bahkan satu lubang 850 kalau misalnya yang high di atas 1090, 1080 itu menandakan jalan pir tersebut sangat berpengaruh sekali pada performa senapan angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Maret. Selamat datang Maret, bulan yang ditunggu oleh para sobat karena apa? Di awal bulan ini seluruh Indonesia mempunyai promo yang sangat meriah sekali. Apa itu? Tepat sekali. Kita punya promo yaitu promo free ongkir ke seluruh Indonesia up to Rp250.000. Besar sekali nominalnya, bener banget. Waktu yang tepat untuk membeli senapan angin, waktu yang tepat untuk mengganti senapan yang lama di rumah menjadi senapan yang baru, dimana belanjanya tetap di seluruh Indonesia. Karena apa? Hanya di kami banyak promo menarik, hanya di kami barangnya berkualitas, dan hanya di kami pelayanannya maksimal sekali. Oleh karena itu jangan lewatkan promo ini hanya di bulan Maret. Kalau bulannya udah habis berarti promonya juga sudah habis. Pesan saya cuma satu, dimanapun nonton channelnya, jangan lupa di subscribe-nya, belinya tetap di seluruh Indonesia. Order di bawah ini. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Satu Travel Indonesia, channel cara biasa untuk orang-orang luar biasa, bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan pemelaras kita satukan Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi di kesempatan kali ini. Mohon maaf ya. Beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa membuat video karena dibuat oleh Fonda, tapi tidak masalah, tidak mengurangi esensi pada video senapan kami. Dan alhamdulillah respon dari saudara juga sangat baik sekali. Tetap mendukung kami, tetap memberikan support berupa like, support berupa komen yang positif, dan support berupa view. Itu yang paling penting menurut saya. Oleh karena itu saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat berlebih kepada seluruh saudara yang telah mendukung channel kami, yang telah mendukung channel ini, terutama adalah saudara Indonesia, sampai kita mencapai 138.000 subscriber. Sekali lagi, alhamdulillah kita mencapai 138.000 subscriber, dan insya Allah kalau saya hitung di tahun ini kita mencapai 200.000 lah ya. Amin amin. Ya, kita punya harapan seperti itu. Kang Arif, kenapa kok ngejar subscriber banyak? Apakah dengan subscriber banyak ada AdSense? Tidak sama sekali, perlu diketahui. Hanya channel ini yang sudah banyak subscribe-nya, tapi kita tidak meng-AdSense. Kenapa? Tujuannya adalah ketika saudara melihat video kami, lalu tidak ada iklan, tidak ada promosi, itu akan menyamankan. Ini ya, lihat itu enak, sudah videonya bagus, editannya mantap, musiknya sesuai, lalu unitnya yang di shoot jelas. Nah itu enak. Kalau mungkin yang lain ada yang menggunakan HP, ada yang ya mungkin tidak mementingkan para pemirsa begitu, sehingga ya enakku ngene ya sudah. Nah itu kasihan yang melihat begitu ya. Apakah itu disebut dengan sungguh-sungguh, kan begitu ya, jadinya kenanya di situ. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan saya doakan seluruh saudara di Indonesia ini juga dalam keadaan sehat walafiat juga, karena memang saat ini sedang mengalami HGN, Hari Gergesi Nasional. Gergesi itu apa ya Pak ya? Tidak enak badan, itu namanya gergesi kalau di bahasa Jawa. Bahkan guru-guru, siswa, semuanya Pak, hampir semua karena sakit semua. Bahkan istri saya, anak saya saat ini sedang sakit. Alhamdulillah sudah ke dokter dan sudah mulai reda panasnya. Kemarin tuh panas banget. Smooth. Kali ini kita akan membahas sedikit trik dan tips. Ini penting banget terutama untuk bagi para pemula. Kalau senior nggak usah deh lihat video ini, skip. Karena memang adalah kita tujukan untuk para pemula dan bagi para senior yang belum mengerti dari video ini. Apakah itu? Yaitu kita akan membuat senapanologi. Lama kita tidak membuat senapanologi sampai kita harus mengingat lagi apakah senapanologi. Senapanologi adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang senapan. Ada biologi, ada etimologi, ada sosiologi. Nah ini adalah senapanologi, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang senapan. Ini ada yang lebih expert di channelnya Dwito. Ya Dwito saya sebut ini karena memang saya kadang-kadang melihat di sana keren sekali, ciamik ya. Beliau mengkolaborasikan antara ilmu fisika, gerak lurus berubah beraturan, lalu
hukum Pascal, tekanan dalam senapan angin. Ini beliau ini keren, sudah senior tua ya, tapi semangatnya untuk membuat channel YouTube yang baik dan bagus sangat tinggi sekali. Saya salut dengan channel yang namanya De Wito. Silakan ke sana di subscribe. Ya, keren orangnya. Ya, siapa tahu besok kita bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau lah ya, begitu. Nah, yang saya bahas ini bukanlah seperti De Wito, tapi kita hanya mengupas kulit-kulitnya saja, yang mana sangat, meskipun sepele tapi sangat penting ketika kita berburu atau kita mempunyai unit senapan angin bertipe bocap, PCP, ataupun gejluk. Iya gak ya? Kayaknya gejluk enggak. Hanya PCP dan bocap saja begitu. Uklik pun tidak. Nah, apakah itu? Kita akan lihat setelah ini. Masih dalam segmen yaitu senapanologi, ilmu yang pada tentang senapan angin. Check this out. Dalam episode senapanologi kali ini saya akan bahas tentang cara yaitu men-setting per hammer pada senapan PCP dan juga bocap. Sekali lagi adalah men-setting per hammer pada senapan angin, PCP dan juga bocap. Sekarang kita harus ketahui dulu kenapa kok Kang Arif kok perlu men-setting per hammer. Per hammer itu adalah untuk pegas. Tujuannya adalah untuk menghantam atau untuk mengeluarkan sebuah mimis. Hantamannya di situ ya. Nah, bagaimana perbandingan dari per hammer ini? Ya, seperti itu ya. Kalau yang setelah kami pelajari di berbagai channel dan juga pengalaman kami, semakin per hammer kuat, maka semakin kencang juga FPS dari sebuah senapan. Akan tetapi mempunyai kelemahan, anginnya yang dikeluarkan juga semakin besar. Sekali lagi ya, jika per hammer semakin kuat, semakin kencang, semakin berat, semakin keras, maka FPS yang dihasilkan oleh senapan ini juga akan semakin tinggi. Tapi mempunyai efek samping yaitu angin akan cepat habis atau anginnya boros. Nah, begitu ya. Jadi kita tinggal melihat saja mau yang bagaimana, kita sesuaikan. Kalau misalnya hanya emprit, bajing, burung-burung kecil, ayam hutan dan lain sebagainya, cukup menggunakan medium bahkan low, begitu ya. Tapi kalau untuk buruan besar, babi, celeng, tapis, biawak, rusa, ya tirek, lalu kancil, itu mungkin menggunakan yang settingan per hammernya yang kuat. Nah, itu nanti akan menghasilkan angin yang besar dan juga kayaknya lebih boros daripada yang biasanya, begitu. Oke, sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa marilah kita baca dulu giveaway kita. Alhamdulillah kita masih bisa memberikan giveaway hingga saat ini. Kita insya Allah istiqomah untuk memberikan giveaway karena apa? Hanya channel Satu Rifle Indonesia yang memberikan giveaway pada setiap videonya. Yang lain juga pernah tapi angin-anginan, ketika closingannya banyak saja. Kalau kita enggak, closingan banyak sedikit tetap ada giveaway karena kita menjaga yang namanya istiqomah. Yang pertama yang mendapatkan hadiah adalah Mas Semangat Hati. Wah, ini ya. Assalamualaikum Kang Arif dan Mbak Ponda. Salam satu laras. Semoga Kang Arif dan Mbak Ponda sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Semoga Rifle Indonesia semakin jaya, amin. Semakin terpercaya dan semoga semakin amanah. Salam dari Sumsel, Sumatera Selatan, Munawir 0823 sekian. Bismillah Jawara GR. Tepat sekali untuk Mas Semangat Hati atau Mas Munawir. Anda mendapatkan mimis Jawara GR 12 atau 10 atau 8 disesuaikan dengan senapan yang ada di rumah. Dan ini tanpa potongan biaya sama sekali. Tidak ada ceritanya kita itu meminta ongkir atau bahkan memotong pajak. Tidak ada ya, seperti itu. Darwan SKB pernah? Kurang ya. Darwan SKB. Assalamualaikum. Mantap Mas Syarif, memang toko senapan berkualitas dan terpercaya di Indonesia. Semoga Rifle Rifle sukses selalu sepanjang masa, sehat yang dimudahkan segala urusan semua krunya. Salam dari Darwan di Sumatera.
082 08521 sekian. Terima kasih Mas Darwan yang ada di Sumatera. Anda mendapat peredam dari Satu Rival Indonesia. Nah, ini saya bahas tentang komentar ya. Saya itu lucu saja kalau melihat komentar-komentar para saudara ini. Kadang-kadang ada yang di tempat saya, semangat Kang Arif, baik gini, yang tempat lain nanti jangan beli di sana gini, ada yang komen sama. Tapi tidak apa-apa ya, tetap tidak apa-apa, silahkan, tidak masalah. Rezeki insya Allah ada yang mengatur begitu ya, rezeki mati jodoh dan apa lagi, rezeki mati jodoh itu ya, itu udah diatur 3 tok ya. Oke, kita langsung saja akan memasuki yaitu senapanologi, cara setting hammer di senapan PCP dan bocap. Check this out. Yang pertama harus kita siapkan adalah beberapa alat. Yang pertama adalah obeng min yang panjang. Nah ini ya, ini karena pengalaman kami, jadi kami sudah menyiapkan beberapa alat yang mana nanti bisa digunakan untuk men-style per hammer begitu. Karena setiap senapan kadang berbeda. Yaitu obeng min dan panjang. Yang kedua adalah obeng plus ya Allah ya, oke. Pakai yang min ya. Obeng yang min juga tapi yang pendek, terserah mau yang pendek boleh, mau yang plus, kayaknya yang plus nggak ada, min semuanya, biasanya min biasanya. Ini ya, pendek. Kenapa kok ada panjang ada pendek? Nanti kita akan jelaskan. Lalu ada kunci L. Iya, kunci L itu kalau beli satu set gitu loh ya, jangan bijian gini. Ini kan murah kalau bijian. Sekarang satu set yang baik sekalian, nanti gak gampang mudah patah di atasnya ini. Seperti ini ya. Ini kunci L-nya. Oke, saya akan jelaskan dulu letak atau tempat setelan per hammer itu biasanya ada di belakang kokang. Seperti itu ya. Jadi di belakang kokang seperti ini. Ini ada setelan per hammernya. Jadi ini kita bisa putar. Kalau kebetulan pakai tangan bisa pakai tangan seperti ini. Nah ini efek keren depan saya ini sangat mudah sekali diputar. Mau yang full atau mau yang low semuanya bisa. Ya ini bisa disetting. Ini diputar saja ternyata bisa, tidak perlu pakai alat gitu. Kalau misalnya nggak bisa, di sini ada lubang ya, di sini ada lubang. Jadi lihat ada lubang dan lubang ini kita tinggal putar saja. Lah bisa ya, ini bisa diputar lagi, lah begitu dan seterusnya. Ini bisa kita laksanakan. Nah, tinggal nanti all the rest mau yang bagaimana. Atau kalau seret ya pakai alat, kalau pakai tangan bisa ya pakai tangan begitu. Ya. Lalu di atasnya ini ada senapan Ghost Warrior. Dan kebetulan sekali ya, untuk Ghost Warrior telah memikirkan kepuasan para customer dengan cara memberikan setelan per hammer yang ada di luar. Bisa dilihat ini ya. Jadi tinggal putar saja. Nah ini adalah setelan per hammernya. Jadi dia tempatnya di luar. Nah tidak usah membuka. Dulu sebelum kami kasih masukan, Ghost Warrior ini memberikan setelan per hammer seperti unit-unit yang lain. Jadi ini dibuka dulu, ya ini dibuka dulu, seret baru di setel pakai obeng min. Tapi sekarang nggak perlu Pak, karena saya yakin Ghost Warrior sudah memikirkan sampai sedetail itu sehingga tinggal muter saja di sini sudah bisa mensetel setelan per hammer yang ada di belakang. Nah, ada hammer, ada valve kan begitu ya. Yang kita setting ini hanya hammer saja. Karena mudah ada di belakang gitu ya. Ini untuk senapan model-model Ghost Warrior, jadi ada di belakang. Selanjutnya untuk model SR kamuflase yang ada di hadapan saya juga ini bisa kita lihat. Nah ini ya, bisa kita lihat. Ini model seperti ini bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode kita buka popor lipatnya, popor slidingnya. Maju mundurnya, lalu langsung kita bisa masukkan Pak, pelan-pelan saja karena masih baru. Biasanya kalau baru tuh gini lah ya, nggak masuk. Nah susah. Enggak, tinggal masukkan saja. Di dalam sudah ada noknya, nah ya sudah ada noknya berupa. Nah ini mudah banget, tinggal putar saja, mau ke kanan atau mau ke kiri. Nah mudah banget Pak, hanya seperti itu ya. Ini tinggal putar saja, loh, mudah kan? Nah seperti itu, hanya seperti saja. Tapi kalau misalnya Kang saya tidak punya obeng yang panjang, tidak masalah, kita pasang ini
kita buka. Lah, ini juga bisa lewat sini. Nah, kita buka di sini. Karena kita memudahkan para pengguna untuk mensetel per hammer. Kang Arif, kalau saya tidak suka setel per hammer gimana? Ya enggak apa-apa. Enggak usah bingung. Lah ini ya, bisa kita lihat. Nah ini, obengnya kan min. Insya Allah enggak ada yang plus, insya Allah ya. Saya belum pernah tahu, tapi kalau mungkin unit dari impor atau bagaimana, ada yang plus. Tinggal putar aja ya. Nah ini mudah banget. Udah masuk. Obeng pendek lebih enak. Nah ini, seret. Kalau sudah begini, nggak perlu obeng yang panjang-panjang. Obeng yang lebih pendek gini juga enak, juga boleh ya. Loh. Nah ini ya, ini setelan per hammernya. Untuk mensetel yaitu FPS atau untuk mensetel power dari senapan yang Hordress punyai. Oke, selanjutnya yaitu Predator. Nah, seperti ini Pak ya. Predator sekarang itu banyak sekali modelnya. Ada Predator yang ada mano depan, ada Predator mano samping, ada Predator yang model sambungannya seperti ini ya, beda-beda. Tapi yang jelas ini modelnya semuanya adalah Predator taktikal. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa model. Kalau modelnya kebetulan yang ini yang kita pakai, ada berbagai cara. Yang pertama seperti tadi kita buka. Nah, sama ya. Yang kedua ini kebetulan ada setelan pernya di belakang. Jadi Mas, ini ya, tinggal putar saja. Kebetulan ada yang seperti ini. Tapi ini jarang banget. Jadi model yang seperti ini jarang. Biasanya model-modelnya yang model lama. Kita harus lepas popornya dulu ini, baru nanti bisa di setel per hammernya. Begitu ya. Dengan cara apa membukanya? Apakah langsung bisa dibuka seperti ini? Tidak bisa, Pak. Jadi misalnya kita lihat dulu apakah ada bautnya di sini. Ternyata ada kecil. Ini adalah untuk baut mengancing atau merapeti atau merapatkan soft dan barisan. Oh bukan, merapatkan popornya. Jadi kita harus menggunakan kunci L dulu seperti ini ya. Yang mana aja kita akan cek. Ini ukurannya tidak tahu berapa. Kita buka, mudah banget bukanya, nggak usah repot-repot. Loh, gini aja udah buka ini. Nah, seret. Udah. Loh, jangan lepas malahan ya. Tapi ini saya lepas malah. Takut kalau hilang begitu aja. Kalau dilepas enggak apa-apa sebenarnya. Cuma takut kalau hilang karena sangat kecil sekali begitu. Lalu kita akan cek. Oke, diputar, jangan dicelupin. Karena kalau diputar dijilat dicelupin nanti. Diputar dijilat ya bener ya. Diputar dijilat celupin. Nah ini kalau ada seperti ini tinggal putar aja. Ya, ini tidak perlu kunci. Tidak perlu obeng min, obeng plus, tinggal putar aja seperti ini. Nah ini dikendori kalau ngiri, kalau kanan dikencengi sampai ketemu di mana titik zeronya, atau mungkin sampai ditentukan di mana power yang dibutuhkan ya, seperti itu. Oke, ini adalah untuk Predator atau model jenis Predator OD38 begitu ya. Selanjutnya kita akan cek yang model PCP Marauder OD38, kita akan cek. Oke, selanjutnya adalah Marauder OD38. Ini adalah unit yang lama kita ulas dan sebagainya, dan saya lihat banyak sekali menjual ini dengan harga yang berbeda dengan Serdadu. Kalau di kami hanya 2.500.000, tapi ada yang di atasnya. Perlukah saya mengulas? Tidak ya kayaknya. Begitu ya. Kalau udah seperti ini langsung aja bisa diputar. Loh, enak ya. Nah, makanya inilah kelebihan dari senapan-senapan yang menggunakan popor kayu. Kadang-kadang langsung aja bisa diputer, tapi kalau kesulitan bisa dibuka dulu popornya ini, nanti menggunakan obeng min atau juga menggunakan seperti yang tadi pengait, tadi besi, diputar aja bisa. Itu ya, ini mudah banget. Kita puter sampai ketemu di manakah power yang diinginkan. Misalnya kalau ke kanan itu semakin keras, kalau ke kiri berarti low. Suka yang mana? Misalnya FPS cukup 800 Kang Arif ya, jadi di model low itu pun lebih irit pada senapan angin. Saya kepengen sampai 1000 up, berarti dikencengi bener. Meskipun anginnya nanti kehabisan cepat, lebih cepat daripada yang biasanya. Itu nanti ada konsekuensinya sendiri. Silahkan di setel per hammernya dengan baik dan benar, dengan tepat, dan juga dengan selamat. Karena gimana lagi kalau tidak selamat begitu ya, masa setel per hammer aja sampai tidak selamat. Ini kalau misalnya mau ganti, dilepas saja per hammernya, diganti dengan per yang diinginkan, misalnya per Mizumi, warna oranye, warna biru, warna merah, semuanya bisa. Tinggal mengganti per hammernya di sini saja. Untuk panjang pendeknya disesuaikan dengan per yang lama. Oh terlalu panjang dipotong, oh terlalu pendek disambung. Gitu aja ya. Per disambung ya baru ini. Oke, kita akan coba tes di lapangan. Efek Ron ini kita akan coba tes.
Bagaimanakah jika kita setel per hammer ini berubah? Apakah berubah pada FPS? Apakah berubah pada akurasi? Kita akan tes nanti. Langsung aja kita ke lapangan. Maju jaya. Langsung aja menggunakan unit FX Crown Classic Bocap 500cc tabung jenong dengan menggunakan teleskop Discovery. Check this out. Oke, terus kita akan coba untuk yang pertama itu kita mencoba FX Crown. Kenapa kita pakai FX Crown, nggak pakai Ghostwire atau yang lain? Yang paling banyak dipunya adalah FX Crown ini. Jadi kita pakai yang unit yang common aja atau yang banyak dimiliki. Dan kita menggunakan teleskop Discovery 41644 sepertinya ini. Oh 24, berarti 624. Nanti ada ini. Oh 624, 624 ini. 62442 ya untuk ukurannya Discovery ini. Harganya nanti langsung tanya ke CS. Dan kita menggunakan untuk tes FPS-nya juga menggunakan milik FX Radar, yaitu FX Airgun yang ori. Kalau senapannya nggak ori karena senapan dengan FX Radarnya ini harganya hampir sama begitu ya. 3,5 ini 3 jutaan begitu. Kita akan coba, kita akan record layar. Ini menggunakan setelan per medium, nanti kita akan coba beberapa kali. Lalu kita rubah menggunakan per yang agak berat, yang kita rapeti, dan kita yang paling kendor. Nanti bagaimanakah perubahan akurasi, perubahan FPS kita akan cek. Kita akan analisa begitu ya, sampai ketemu nanti di mana yang paling baik. Kita akan tes dulu. Oke, pas cross. Oke, 958-an, 958, 9, dan itu satu titik ya, one hole banget ini. Ini tidak kelihatan sampean crossnya. Kita lihat, kita akan geser senapannya. Nah itu ya, bisa kita lihat ya, itu one hole. Oke, kita akan tes lagi, coba. Wah bagus ini FX Crown ya. Tapi sayang sekali untuk model ininya masih kurang bisa pas karena memang bukan CNC, jadi harus ngepaskan lah ya. Tapi tidak masalah, ini sangat enak sekali. Oke, kita akan coba lagi, masih di lubang yang sama. Ini nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa misalkan peok mempengaruhi yang namanya akurasi. Oke ya, itu bisa dilihat akurasinya mantap sekali di per medium ini ya. Coba sekali lagi ya. Ini kan 5 kali tembakan. Sudah record terus. Loh ini kan berubah, ngeblur. Nggak, aman-aman. Semoga aman tadi ya. Kadang apik video ini. Aman-aman. Kita akan coba lagi. Oke, kita lihat hole-nya sangat bagus sekali dan rata di 958, 970. Ini pada samper medium untuk unit FX Crown 500cc. Begitu ya. Kita akan coba, setelah ini kita akan putar. Saya matikan dulu biar menghemat memori juga. Penyimpanan. Sekarang kita akan apa? Dilonggarkan apa dikendorkan? Manut ya. Dilonggarkan saja. Berarti ke kiri ya kalau longgar. Tadi 7 strip, sekarang kita akan cepat. Bahkan sudah longgar tadi ya. Wah, keren banget. 900 sudah longgar. Oke, ini sudah kita longgarkan tadi. Mulai dari 7 strip sekarang menjadi 9 strip. Ternyata pendek. Saya kira bisa sampai 12, ternyata nggak bisa. Oke, lebih ringan memang untuk tarikannya karena sudah agak berubah. Saya geser dari yang titik awal tadi. Oke, apakah dia berubah ke yang lain? Untuk FPS sudah siap record. Nah, ada perubahan perubahan cross ya. Jadi perubahan titik pada cross, dia agak turun. Dan di sini juga FPS-nya menjadi 840. Nah, ini perubahannya. Tadi belum direcord. Tapi tidak masalah, kita akan coba sekali lagi. Gampang lupa ya. Oke. Lebih ringan memang. Oke, di sana mulai agak ada kegoyahan pada akurasi dan juga
di sini ada 837. FPS-nya menurun karena memang agak longgar ya. Di jarak sekitar 20 meter menggunakan Mimis Barracuda Match. Kita akan coba lagi kekonsistenannya bagaimana. Oke, masih konsisten di tembakan yang kedua. Masuk lagi 858 untuk FPS-nya. Wah, ini lengkap banget ya reviewnya. Oke, ternyata tetap masih konsisten, akan tetapi sudah pindah titik dari cross pindah ke bawah. Oke, kita akan shoot lagi. Oke, one hole bahkan. Enggak, masih ada. 849 terbilang juga lumayan stabil. Oke, kita akan review ya di sini saja. Bisa kita lihat di layar ini ya. Lah, ini sudah saya pindahkan crossnya. Itu adalah sasaran untuk menggunakan selanpir yang low atau di 9 drat di situ ya, low. Dan untuk FPS-nya sekitar 847 FPS. Sekarang kita akan kencengkan. Nah, kita akan maksimalkan kira-kira bagaimanakah nanti akurasinya. Saya off dulu. Oke, kita akan mencoba lagi. Untuk yang settingan selanjutnya adalah settingan yang paling keras atau yang paling high. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Hanya 4 saja, 4 drat. Dari 7 medium, lalu 9 tadi low. Ini adalah 4. Bisa nggak Kang Arif diteruskan? Bisa sebenarnya ya. Cuma lagi nggak kita teruskan karena harus mencopot-wopor. Ribet ah. Dan kita sudah record juga. Mohon maaf tadi belum ke-record ternyata untuk FPS-nya. Ini akan dilihatkan di videonya editan sendiri begitu ya. Tapi tidak masalah. Yang penting keluar tadi sekitar yang awal 950-an, yang kedua 800. Sekarang kita coba berapa gitu ya. Kita akan shoot di sini. Wah, kenceng banget dan jelas. Kalau misalnya FPS-nya 1097, tinggi sekali ya, karena settingannya sudah kenceng banget. Nah, ini sangat pengaruh sekali untuk berburu. Jadi selanpir ini kalau misalnya kita kepingin tinggi ya bisa ditinggikan, kalau pengen low bisa di-low-kan begitu ya. Sangat pengaruh sekali, bukan hanya untuk untuk hiasan saja. Oke, kita akan lihat. Loh, kok stop? Bisa harikan bawah. Wow, 1095, keren sekali. Dan tetap masih konsisten ya. Tembakannya masih konsisten. Loh, bahkan 1 lubang. Karena sudah habis, saya akan isi manual. Kita menggunakan Barracuda Match di jarak sekitar 20-an meter. Oh ya, bisa kita lihat ya. Emang keras banget, 1090 sekarang. Dan untuk akurasinya agak naik daripada yang sudah ditentukan. Hati-hati, jangan diputer-puter kalau punya anak kecil. Selanpirnya kalau sudah di zero, dia akan berubah. Wah, itu ya. Sekali lagi, 1088. Wow, 1 lubang. Oke, 5 kali tembakan di jarak 25 meter dan kita menggunakan selanpir yang paling tinggi yaitu 1086 fps. Nah, kita akan cek ke sana. Kita akan ulas sedikit bagaimanakah hasil grouping di selanpir low, medium, dan high gitu ya. Nah, ini ada perubahan. Ini untuk unitnya tetap ya, jadi hanya digeser kanan kiri saja, naik turunnya tidak digeser. Jadi kalau medium dia lebih cenderung ke pas cross ini ya, bisa kita lihat ini pas cross. Lalu low dia agak turun karena memang FPS-nya lebih rendah, dan high dia ke atas ya. Ini adalah medium, low, dan high. Bisa kita lihat hasilnya, akurasinya keren banget.
hanya satu jentik, satu kuku saja. Loh, tertutup semuanya. Tara, tara. Begitu. Itu adalah FVS Crown. Dan juga ada perubahan pada FVS. Kalau yang medium tadi sekitar 950, kalau yang low di angka 800-an. 850. Kalau misalnya yang high di atas 1090, 1080. Itu menandakan selan pir tersebut sangat berpengaruh sekali pada performa senapan angin. Jadi hati-hati dalam mensetel pir agar digunakan lebih bijak. Terima kasih, kita langsung akan ke closing dan juga membahas promo apa yang terbaru di Satu Rifle Indonesia. Check this out. Oke, setelah tadi ya bisa kita lihat bagaimanakah perubahan dari FVS ataupun akurasi ketika per hammer diubah. Jadi oleh karena itu saya menghimbau para saudara semuanya saja, jika misalnya ada yang kurang tepat memilih senapan angin sampai rumah kok ngacak dan sebagainya, ditelisik dulu apakah permasalahannya. Jangan sampai hanya perkara per hammer saja sampai bingung, panik dan juga khawatir. Nah, itu kurang pas. Jadi harus dicek dulu. Oh, larasnya bengkok, laras bengkok ya kadang-kadang pengirimannya kurang aman dan sebagainya. Telepon aja ke penjualnya. Seperti kemarin saya sampai menalangi atau menggaransi beberapa unit yang katanya ngacak, tapi nggak bisa penuh karena memang kesalahan bukan sepenuhnya dari toko. Kadang-kadang dari pengirim pun juga kalau ngirim kan ngawur begitu ya. Jadi saling enak-enak sajalah, yang penting kita tetap bertanggung jawab begitu. Oke, begitu dulu, dan saya ingatkan masih ada promo free ongkir ke seluruh Indonesia untuk semua senapan angin kecuali Uklik dan juga SR series double tabung. Di semuanya ada promo free ongkir. Senapan saja 150.000, kalau full set hanya Rp250.000. Ini sangat besar sekali nominalnya, sampai Rp250.000 untuk senapan paket full set. Senapan saja Rp150.000 untuk paket promo free ongkirnya. Silahkan dipesan di Satu Rifle Indonesia sekarang juga. Pesan saya cuma satu, dimanapun channelnya, channel apa yang subscribe-nya, belinya tetap di Satu Rifle Indonesia. Karena apa? Senapan yang mantap hanya dijual di tangan yang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Rifle makes impossibility possible.